Wahai sang peminta kejahatan, kefanaan kan mereka dapatkan akhirnya. Banyak orang tersiksa, banyak orang teraniaya, anak cucu mereka karma utama menjadikan sesal, gelisah, berkecambuk rasa oleh si serakah. Sesal, rindu, sungguh rasa yang sangat menyakitkan. Tuhan Maha Pengasih memberi keindahan tanpa pandang bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita panjang umur. Semoga kita tidak kufur. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Hakim tertinggi, Jaksa termulia, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, yang telah diutus oleh Allah ke bumi sebagai rahmatan lil alamin, yang telah mengibarkan panji-panji kebenaran dan memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Perkenalkan, nama saya Dina Agustiana. Saya perwakilan dari SMP Negeri 1 Cipatujah dan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato dengan tema Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa 14 abad yang lalu terjadi sejarah yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan tidak sedikit yang masih mengabaikan kejadian ini. Apabila kita masih mengaku beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, kita wajib juga untuk percaya terhadap peristiwa ini. Isra Mi'raj, yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril menuju ke langit dan menerima perintah sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Perjalanan ini adalah satu-satunya perjalanan dalam sejarah umat manusia menuju ke langit ketujuh dalam waktu yang amat singkat. Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan menembus langit tertinggi hingga batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia. Bahkan oleh makhluk lain, seperti jin dan yang lainnya. Semua kejadian ini terjadi hanya dalam waktu semalam. Ini adalah salah satu mukjizat paling menakjubkan yang pernah diterima Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah wajib, yakni sholat 5 waktu. Salat merupakan hal yang sangat penting bagi keimanan kita. Bahkan ibadah wajib ini akan dihisab pertama kali pada hari pembalasan nanti. Salat 5 waktu merupakan ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam setiap harinya. Bahkan perintah ini langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, dari berbagai konteks, ibadah salat 5 waktu merupakan hal yang sangat menakjubkan. Dari segi kesehatan, salat 5 waktu merupakan terapi yang sangat cocok agar badan tetap sehat. Dan dari segi spiritual, melakukan salat 5 waktu akan menjadikan jiwa kita tenang dan merasa terus berada dalam lindungannya. Ibadah salat merupakan salah satu rukun Islam setelah syahadat. Didirikan dari 5 sendi atau tiang. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia juga mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agama Islam. Na'udzubillahi min. Dalam menjalankan ibadah sholat, setidaknya terdapat 4 golongan manusia yang berbeda. Di antaranya adalah golongan pertama, merupakan golongan manusia yang tidak menjalankan sholat dan ingkar terhadap hukum sholat wajib. Bahkan para ulama sepakat mengkategorikan mereka sebagai kafir. Golongan ini sangat berbahaya di muka bumi ini, karena meninggalkan sholat tanpa halangan apapun. Golongan kedua merupakan golongan manusia yang tidak mengerjakan sholat, namun mereka mengetahui bahwa itu wajib dan harus dilakukan. Mereka berdalih malas atau sibuk dalam kerjaan. Para ulama mengkategorikan mereka sebagai golongan fasik, yaitu yang menyimpang dari ajaran Allah. Golongan ketiga merupakan golongan manusia yang mengerjakan sholat, namun dalam mengerjakannya tidak benar dan asal-asalan. Mereka tidak mengerti esensi dari sholat bagi umat Islam, bahkan hanya menggugurkan kewajiban sholat saja. Golongan terakhir merupakan golongan manusia yang mengerjakan sholat dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang saya mau bertanya, dari keempat golongan tersebut, para hadirin termasuk ke dalam golongan yang mana nih? Sebenarnya, ini adalah suatu hal yang tidak perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena sudah seharusnya kita sebagai umat Islam yang beriman termasuk ke dalam golongan terakhir dan tidak termasuk ke dalam golongan pertama, kedua, maupun ketiga. Hadirin sekalian, mari kita menjalankan sholat menjadi sebuah kebutuhan sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam, agar kita terhindar dari siksa yang nyata dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai negeriku.
Bukan begini negeriku dulu. Semua penuh asap dan debu. Senapan mengeluarkan peluru dengan suara yang bergemuruh. Jeritan terdengar tanpa henti. Suara tangisan di seluruh penjuru bumi. Sungguh tak kuasa membayangkan hati ini. Jika ketika itu aku hadir bersaksi. Para pahlawan berjuang tanpa lelah. Berkorban tanpa keluh kesah. Iri hati ini terhadap mereka. Melihat semangat dalam dada. Kini negeriku damai dan indah. Tangisan berubah tawa. Jeritan berubah canda. Damai Indonesiaku. Pejuang pahlawan. Berkibar Demi negeri, engkau korbankan waktumu. Demi bangsa, engkau taruhkan nyawamu. Engkau di Menghadap di dadaku, depan, kau bilang itu hiburan. Tanpa tunjukkanlah raut wajahmu, kepada tak segelintir dunia rasakan. Semangat membara di jiwamu, yang tak pelukan panas mereka menghalangi. membara. Hari-harimu diwarnai pembunuhan dan pembantaian, dan dihiasi bunga-bunga api mengalir Tiaraskan keanggunan. bahkan tak jarang mata air. Darah itu yang muncul dari tubuh, namun tak dapat dengan tebing semangat juangmu. Menuliskan Bambu runcing yang setia menemanimu, berkibar kaki telanjang yang tak beralas, bendera pakaian dengan 1000 wagian, basah di berkibar badan kering, luas yang kini menghantarkan Indonesia ke tunjuk dalam istana. Lawan yang hilang. Di mana lagi kan kutemukan keberanian? Di mana lagi kan kutemukan bukti teriak semangatmu? Di mana lagi kan kutemukan sosok sepertimu? Wahai pahlawanku. Beribu hari telah kulalui, jutaan hari telah kuhitung dengan jemari, namun tak mampu juga kutemukan sosok sepertimu, wahai pahlawanku. Ku meniti jalanan penuh onak dan duri, menyusuri gurun pasir yang kering kerontang. Di manakah kan kutemui lagi sosok sepertimu, wahai pahlawan bangsa? Kata merdeka. Hingga detik ini ribuan darah telah tertumpah. Hingga detik ini ribuan nyawa telah melayang. Hingga detik ini ribuan belulang
telah berserakan sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya kemerdekaan bangsa, demi terwujudnya satu kata merdeka. Detik ini bangsa kita telah merdeka. Detik ini Indonesia telah merdeka. Bangsa besar telah lahir, terwujud dengan semangat para pejuang yang terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata, serta jiwa-jiwa yang terkorbankan demi satu kata merdeka. Tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran, darah segarmu merasuk ke dalam sela-sela tanah air. Dengan bangga jenazahmu tersenyum menyaksikan kemenangan yang tak pernah kau nikmati. Semua ini demi hanya satu kata, merdeka.